Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala wa ambud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jamaah Masjid Al-Mustaqim yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kitab Sirrul Asrar dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki ganjar barokah, anak cucu solih dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita buka halaman 65 atau dalam bahasa Arabnya halaman 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Tentang wadah-wadah roh di dalam jasad. Pertama kali Rasulullah itu menyatakan berdasarkan ayat Al-Quran, yas'alunaka anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Jadi yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kul, maka katakanlah, kulir ruhu, katakanlah bahwa ruh min amri rabbi, bahwa roh itu urusan Allah. Jadi artinya roh yang ada di tubuh kita itu yang tahu hanya Allah. Jadi gerak roh itu yang tahu hanya Allah. Malaikat saja nggak tahu. Karena malaikat itu hanya mencatat apa yang nampak dari perilaku zahir manusia. Tapi yang nggak nampak, malaikat nggak akan mencatatnya. Karena itu urusan Allah. Makanya malaikat itu dalam sebuah hadis yang panjang, itu satu ketika menyerahkan catatan manusia kepada Allah. Ya. Jadi menyerahkan catatan manusia kepada Allah. Kemudian Allah menyampaikan, sudah letakkan di situ. Diletakkan di pojok itu. Itu karena malaikat hanya mencatat yang nampak. Yang urusan batin itu urusan Allah. Yang tahu hanya Allah. Ya sama dengan kita. Kita sholat berjamaah maghrib, ya kita tahu bahwa mereka selalu berjamaah. Tapi bagaimana kondisi batinnya, kita tidak tahu.
Yang tahu itu yang memperhatikan ya dirinya sendiri dan Allah. Nah, dari situlah maka dulu Rasulullah tidak menjelaskan secara rinci. Karena yang terpenting pada masa itu bagaimana masyarakat itu bisa bertauhid. Jadi masyarakat itu bagaimana bertauhid, mengesahkan Allah. Nah, urusan tauhid sampai ada tauhidul syariah dan tauhidul haqiqah itu tidak perlu dijelaskan. Makanya untuk mensosialisasikan tauhid, ya kalau sholat selalu membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi membentukkan ya, keyakinan umat di waktu di Makkah itu kan membentuk keyakinan umat. Maka ayatnya ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma abadtum sampai selesai. Kemudian rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Jadi itu ada tujuan, yakni mendakwahkan tauhid. Tapi ketika di Madinah, ya tidak itu lagi. Ya itu kalau kita mendakwakan di satu tempat yang belum ada orang yang bertauhid. Nah, tapi kalau sekarang sudah bertauhid, ya kita baca surat-surat yang bersifat madani yang diturunkan di Madinah. Nah, hal ini yang tidak banyak diketahui. Nah, cuma ulama lek apale mek ikut ya rapopo ya. Ya, jadi kalau hafalnya banyak ya baca yang lain. Karena itu ada tujuan. Ada tujuan. Kalau kuliah yual kafirun itu kepada orang-orang yang belum Islam. Nah, itu diturunkan tuh kewajiban itu di Makkah. Tapi kalau di Madinah ya sudah banyak bicara tentang pembangunan negara. Ya paling tidak hafal la uqsimu bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu kalau sholat subuh diawali dengan rakaat. Pada rakaat pertama itu membaca wal fajri walayalin ashr. Tapi kita ya wis bisa ngapal ya apa-apa. Cuma diutamakan disesuaikan dengan keadaan. Nah, maka pada masa Rasul memang banyak pertanyaan tentang roh. Karena sebelum Islam, apa yang dibawa oleh para nabi itu juga berbicara tentang roh. Makanya ketika mereka pertama bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang roh, maka roh itu urusan Allah. Jadi ojo diuraikan secara mendalam. Kan misi Rasulullah yang penting bertauhid. Padahal Rasulullah banyak memberikan isyarat-isyarat itu. Maka kalau kita membicarakan tentang roh di dalam kitab ini ya bagaimana ketika kita ibadah, ketika kita bermuamalah, itu batin kita itu harus selalu sambung dengan Allah. Ya. Makanya roh itu ketika ditiupkan pertama ya roh secara garis besar. Tapi ketika berkembang roh itu di sini disebutkan di mana wadah-wadah roh itu. Ya. Maka di sini disebutkan bahwa wadah roh. Jadi wadah roh itu di jisim manusia. Itu semua anggota tubuh manusia itu ditempati roh. Tangan ada rohnya, kaki ada rohnya, mata ada rohnya, telinga itu yang nampak.
Yang nggak nampak itu yakni ruh al-qudsi. Kalau yang nampak itu ruh al-jismani. Ruh yang nampak ada pada jisim. Tapi nampak potensinya saja. Ruhnya itu ya nggak nampak. Jadi tidak nampak, sama kita tahu ada angin. Angin itu bisa kita rasakan, tapi tidak bisa kita buktikan. Makanya kalau ada ya guyonannya ya, zaman Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid ya, dengan seorang ulama yang lucu, ya, itu tolong tangkapkan angin. Ya, bingung kan, angin nggak ditangkap. Gitu. Nah itu akhirnya ya ditunjukkan saya bisa menangkap angin. Tapi kentutnya itu diwadahi botol. Nah itu namanya jadi guyonan. Nah jadi roh itu ciptaan Allah. Tapi ada, tapi kita tidak bisa melihat. Hanya ketika badan itu ditempeli roh, dia baru ada potensi. Kalau tidak ada rohnya ya mayit. Gitu. Jadi kalau tidak ada rohnya itu mayit. Makanya dulu ada kiai-kiai tua NU itu. Jadi menungso itu terdiri dari berapa unsur. Ada 2 unsur, jasmani dan rohani. Kalau jasmani itu jenenge mayit. Rohani roh itu jenenge demit. Makanya menungso itu ya terdiri dari 2 unsur, mayit dan demit. Itu guyonane yai-yai. Nah, ya biasa kiai itu senengane guyon. Nah, di sini disebutkan bahwa wadah roh jismani di dalam badan manusia berada bersama anggota tubuh lahiriah. Ya. Jadi roh al-jismani. Makanya kalau secara ilmu jiwa, kalau seseorang itu lahir tanpa kaki dan tanpa tangan, ya tanpa kaki dan tanpa tangan, maka potensi kaki dan tangan itu dikumpulkan menjadi satu. Ada di otak manusia. Ya, akhirnya dia walaupun cacat, ya difabel, tapi dia cerdas. Jadi dia cerdas. Maka di sini disebutkan bagaimana cara mengelolanya adalah dengan mengamalkan ya, ibadah wajib yang telah diperintah Allah. Ya. Dan itu ada di dalam hukum-hukum syariat. Jadi ya seseorang mengamalkan ibadah wajib itu adalah kewajiban bagi anggota badan. Jadi karena roh itu wajibnya begitu. Tapi nanti dalam perkembangannya, ketika anggota badan itu beribadah, maka itu hanya sisi syariat. Bagaimana dari sisi non syariat, hakikat? Ya roh itu yang bergerak. Terutama yang di dalam batin, yang ada di otak yang memunculkan pikiran. Kemudian yang ada di hati memunculkan perasaan. Dan yang ada di nafsu, ya, itu memunculkan hawa nafsu. Jadi ada potensi untuk bergerak. Nah, disinilah maka ada orang dia sholat dengan gerakan yang bagus, bacaannya bagus, pertanyaannya, apakah perasaannya juga sama seperti itu? Sampai dia bisa bertemu dengan Allah. Jadi itu menjadi pertanyaan besar. Makanya satu ketika Rasulullah berdialog, bercengkerama dengan para sahabat.
menyampaikan tentang pentingnya sholat khusyuk. Nah, seorang orang itu kalau sholat tidak khusyuk, tidak bisa diterima. Karena sholat itu hubungan antara roh al-jismani dengan Allah. Makanya roh al-qudsi bertemu dengan Allah. Jadi roh al-qudsi itu yang memunculkan suara hati. Yang itu bisa omong-omongan dengan Allah. Maka ada seorang sahabat yang menangis pada saat itu. Dan ditanya oleh Rasulullah, mengapa Anda menangis? Bagaimana saya tidak menangis menurut penjelasan Rasul, penjelasan engkau ya Rasulullah, ya tidak diterima ibadah kita. Akhirnya Rasulullah baru menjawab beberapa menit kemudian, karena itu memunculkan wahyu. Ya. Jadi muncullah wahyu. Ya, maka pada saat itu Rasulullah menyatakan setiap hamba yang beribadah dan dia di dalam hatinya ingin ketemu dengan Allah, maka Allah akan menyambutnya dengan senang dan gembira. Jadi yang penting itu dia ingin ketemu, maka Allah menyambutnya. Nah, berarti kalau begitu ya, walaupun tidak khusyuk mulai alif sampai ya tetap itu diperhatikan oleh Allah. Jadi umpamanya hanya khusyuk ketika takbir Allahu Akbar saja, takbiratul ihram, cukup. Tapi kalau kita takbiratul ihram, ya hanya itu yang bisa menghadirkan hati, yang lain tidak bisa hadir. Akhirnya kan sholatnya itu melayang-layang. Jadi sholatnya melayang-layang. Tapi walaupun begitu, Allah menerima. Jadi Allah memperhatikan dan menyambutnya dengan gembira. Kalau bahasa manusia menyambutnya dengan tangan, ya. Jadi menyambutnya dengan tangan kegembiraan. Tapi kalau kita sebut tangan ya, koyok-koyok Gusti Allah duwe tangan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dari sinilah hukum-hukum syariat itu mengatur roh yang nempel di jasad manusia. Jadi hukum syariat. Makanya kalau pandangan Ibnu Ajibah pada syarah hikam itu menyebutkan bahwa Islam, a'malul Islam hiya syariah. Lita'budallaha liislahi dhawahirika bitaubati wa taqwa wal istiqomah. Jadi apa yang dikatakan amaliyah Islam itu ia syariah. Jadi syariat itu ngatur anggota badan manusia. Lita'budallaha untuk ibadah marang Gusti Allah. Liislahi dhawahirika untuk memperbaiki dohiriyahmu. Bitaubati wa taqwa wal istiqomah. Jadi dengan taubat, ya, kemudian dengan takwa, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu secara dohir. Wal istiqomah dan ajak. Tapi istiqomah itu ajak secara dohir. Kalau ajak secara batin itu namanya tuma'ninah. Jadi kalau istiqomah itu ajak dohir. Bagaimana ajak dohir seseorang? Ya dohiri saja yang ajak. Tapi kalau sampai kemarin saya terangkan ada istiqomah, ada iqomah, ada qomah, ya, ada qiyam. Itu berarti kalau istiqomah itu dohirnya. Kalau iqomah itu batinnya. Kalau qomah itu potensi batinnya bisa ajak ketemu karo Gusti Allah. Jadi istilahnya berbeda, penggunaannya juga berbeda. Nah,
Dari sinilah maka Allah menyatakan dalam surat Al-Kahfi, la tusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan menyekutukan Allah ketika beribadah kepada Tuhanmu ahada, dengan orang lain, dengan seseorang yang lain. Maka syariatnya itu ya pokoknya sembahyang lillahi ta'ala. Anggota badan itu betul-betul fokus. Ya. Jadi anggota badan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu kudu bener-bener madhep. Itu baru dohir. Makanya kan kalau sudah dohir itu ditoto carane takbir, ya gerakan anggota badan itu kayak apa. Ya. Kemudian ketika kita membaca, bacaannya harus betul dan bisa dirasakan nikmat ketika mendengar bacaan. Kemudian ya gerakan tubuhnya. Nah, biasanya gerakan tubuh itu tidak diperhatikan. Carane sujud ya apa. Carane sujud itu benar-benar ya tegak. Itu kalau standar karpet 120 itu kurang. Ya. Jadi kurang. Apalagi kubluke dukur. Ya, kubluke dukur PKD, Partai Kubluk Dukur. Ya. Nah, itu mesti nabrak kancane. Makanya karpet itu ada standar nasional SNI. Ya. Ada karpet itu standar internasional. Ya kalau kita pergi ke Makkah itu ya karpetnya 130 atau 135. Karena itu standar internasional. Kalau kita ini standarnya nasional 120. Itu pun kalau kita kumpul Indonesia bisa kayak kumpul seperti saya. Jadi jangan berat kalian. Itu kalau syariat. Jadi syariat sujud di, nah prinsipnya bahwa semua anggota badan itu madem, jenok, dan jadi jenok, dan jadi anggota badan itu tegak. Makanya kalau dulu tentang kaki itu biasanya kita kebanyakan kaki, ya kaki itu. Tapi itu dah kalau sholat sudah tidak. Tapi itu terjadi perbedaan pandangan. Dan itu masih tergantung kepada kondisi fisik manusia. Jadi tergantung kondisi fisik manusia. Jadi kemudian ketika kita sujud, oleh sujud sikile ini jajan kepala, kemudian telapak kaki itu agak ini. Jadi tegak ini dan yang nempel di tempat sujud di tempat di karpet itu yang bukan ujung jari tapi ujung telapak. Jadi kalau ujung telapak kaki itu ya begini. Ya. Jadi bukan ujung jari, biasanya kan jari, ujung jari. Nah kemudian ngaduke itu buri kalau nutupi batu. Makanya kalau saya itu biasanya kalau ada hendaknya acara sholat itu ya pakai buku hitam. Tapi ketika ada sholat itu saya bisa buku dulu. Nah sekarang buku itu menolak sujud buku kursi. Nah itu berbeda. Nah itu syariat. Makanya di sini disebutkan la tusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan ketika kita ibadah, ojo nyembah liyane Allah. Jadi liyane Allah, makanya orang Islam sembahyang mengarep itu orang patung. Nah itu tidak boleh. Itu cara boleh. Makanya di sini disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa Inna Allaha witrul yuhibbul
itu wikir dan menyukai dan perkara sing ganjil. Jadi wal muradu yang dimaksudkan minggu, yaitu tidak boleh ada niat dan tidak boleh ada sumpah. Jadi gerakan tubuh itu syariat, bacaannya juga syariat. Kalau itu sudah betul biasa secara syariat. Tapi kalau potensi batinnya tidak bisa diajak untuk sholat, ya akhirnya pokoknya maghrib itu Allah sudah senang. Jadi pokoknya maghrib Allah itu senang. Makanya kalau sholat itu ya tidak boleh tergesa-gesa. Jadi untuk bisa menghayati sholat, yang minimal apa yang kita baca itu kita hayati. Nah, dengan begitu maka kekuatan batin kita, kalau kita sudah memahami posisi roh di dalam tubuh kita, jadi posisi roh di tubuh kita, maka disitulah kita kembali kepada roh yang ada di dalam hati kita, roh al-Qudsi. Kalau roh al-Qudsi itu betul-betul ada kekuatan, maka akan mempengaruhi roh al-Jisman. Jadi akan mempengaruhi roh yang ada di tubuh kita. Makanya tekanan orang baca itu supaya bisa sambung, maka hati seseorang kalbu itu harus betul-betul bersih. Maka di situ ada kaitannya dengan tasbih, mensucikan hati. Kalau hati kita itu sudah suci, bersih, nah kita ini kan mensucikannya yang mensucikan dalam pengertian doa, wudu dan mandi. Mandi dan muslim sinabah. Tapi mensucikan diri itu tidak hanya doa, itu kan doa, itu kan syariat. Lah hakikatnya kayak apa? Makanya kemarin itu ada seorang masih tumba yang masuk Islam. Ya sebelum Anda masuk Islam, tolong sucikan diri Anda. Dengan cara apa? Ya dengan mandi dan muslim sinabah. Jadi sebelum disucikan, ya belum diislamkan harus suci dulu, lalu disuruh masuk di masjid. Itu orang Islam yang orang-orang yang masjid. Nah, setelah masuk Islam, ada terutama karena dia di dalam hatinya sudah niat masuk Islam, kemudian mensucikan dirinya dengan mandi sinabah, maka dia baru diislamkan. Jadi baru diislamkan dituntut membaca 2 kalimat syahadat. Tapi harus suruh mandi dulu. Makanya kalau viral, siapa itu orang dulu Jawa di Papua itu kan semua diajak untuk masuk Islam, tapi dicarikan tempat di mana ada lubang. Jadi ada lubang. Jadi ada tempat air yang lubang paling tidak yang sudah airnya itu sudah memenuhi syarat-syarat. Kemudian diberi sabun. Ya, begitu dia mandi, ya supaya sabungan supaya rata, ya, namanya itu menyambuni bagian yang ada. Barulah kemudian dituntut pada waktu mandi itu, ya, waktu mandi itu niat apa itu ruslah, ditasbihatil badani wa ruh lillahi ta'ala. Jadi dituntutkan kalau tidak ada syarat ya bosok Papua saya ke bahasa Indonesia. Karena orang yang bukan yang tidak Islam itu kan tidak boleh masuk masjid. Karena waktu saya ke Singapura itu kan ada masjid, ada aula di depan. Itu anak-anak sekolah, baik sekolah Islam
Kalau sekolah Islam, anaknya Islam mesti masuk dan wajib. Kalau ada mata kuliah, mata pelajaran yang berkaitan dengan keagamaan. Tapi mereka sudah Islam itu hanya boleh di daerah saja. Jadi hanya boleh di daerah saja. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itulah keislaman seseorang itu tidak cukup hanya membaca 2 kalimat saja, maka hendaknya dia juga mensucikan. Makanya dengan mandi dan muslim sinabah. Ya kita sendiri kalau kita sudah niat menjadi seorang salih, kan dalam biasa saudara salih ada murid, ada wasil. Jadi salih itu tingkat syariat. Jadi kalau kita ini ingin menyempurnakan kesyariatan kita, terutama ketika kita mau ibadah, setiap mau sholat itu disunahkan mandi dan ghusl janabah. Tidak hanya untuk, apalagi kalau dia selalu punya wudu, itu akan lebih baik. Maka Rasulullah menyatakan siapa yang selalu menjaga dirinya itu suci dari hatinya atas kecil dan atas besar, itu akan dijaga oleh Allah. Jadi akan dijaga oleh Allah. Makanya orang kalau sudah masuk dalam dunia tasawuf, dia yang mandi itu, yang biasanya mandi ya hatiku, hati mau asal biasanya orang asal dari satu, mau sholat maghrib bisa dari satu, mandinya juga minimal. Tapi bagi orang awam ya, harusnya bisa kalau orang awam. Tapi kalau orang yang sudah khusus itu mandi itu utama. Jadi mandinya sudah apa itu ghuslah di tasmiyatil badani baru lillahi. Saya niat mandi untuk membersihkan badan dan roh lillahi ta'ala. Apalagi kalau dia puasa, ya puasa Kemis itu dia selalu menjaga supaya dia membersihkan dosa tubuhnya juga. Tapi kita ini kalau tidak kena sinabah ya habis, pokoknya habis. Itu jenenge habis kanggo seger-seger. Tapi bukan habis ibadah. Dan habis ibadah itu orang mandi yang akibatnya orang niati dan lengkap ibadahnya. Seperti orang sinabah. Makanya mandi sinabah itu tidak karena ada faktor yang mengharuskan mandi sinabah, tapi walaupun tidak, dia selalu membersihkan anggota tubuhnya dengan mandi dan ghusl sinabah. Maka saya ulang, saya berniat mandi seperti mandi sinabah untuk membersihkan ya kotoran yang ada di tubuh dan di dalam hatinya lillahi ta'ala. Nah itu malah bulan balik mandi, balik sampuni, bulan balik dan sampuni bulan balik dan rambutnya bulan balik disabun oleh cepat putih. Tapi seorang sufi rambut putih itu malah bangga. Kalau putih bangga. Makanya kalau ada seorang sufi, dia itu selalu mengecat rambutnya, tidak berlihat. Yang rambutnya cat kuningnya atau merah, jadi putih. Tapi kalau kita rambut sufi, tidak usah cat itu kebanggaan bahwa tidak diberi warna sudah berwarna sendiri. Jadi pengalaman dalam kehidupan saya kali begitu. Nah, dari situlah maka kesucian seseorang itu tergantung kepada bagaimana dia mensucikan secara dohir dan sekaligus secara batin. Maka mensucikan tubuh secara syariat ada mensucikan rohani, ya.
itu secara hakikat. Makanya ada keterkaitan yang nama itu dikira atau bukan ilallah ya. Jadi nama itu dikira atau bukan ilallah dan yang pikir tujuannya nyedek marah Gusti Allah. Jadi nyedek marah Gusti Allah berarti pikirnya itu ya tidak cukup hanya pikir, tapi harus ya disucikan hukumnya. Karena Allah itu maha suci, tidak bisa didekati kecuali mereka yang selalu bersuci. Jadi selalu bersuci. Maka setiap dia mau melangkah kosong dirawai di suci. Jadi satu tahun itu nanti kan dinambah. Walaupun itu kosong sunnah, apalagi kosong wajib. Hal seperti ini kan biasanya banyak orang yang tidak memperhatikan di kosong. Padahal kosong itu kan niati ditazkiyatil badani waktu. Ya sama dengan orang itu kalau ya mau umroh, itu kan juga mandi harus dijinakan. Makanya dia kalau sampai tidak, kalau mengikuti prinsip bahwa tidak sebagai mikot, ya, pelabuhan di seluruh negara nanti kan dijinakan. Tapi mikotnya kan harus dulu kan banyak di alam, nah sekarang kan tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pada halaman 67. Jadi pada halaman 7, mengapa amalan itu harus selalu dilakukan? Karena dia itu sudah masuk pada wilayah al-murid. Jadi dia masuk pada wilayah al-murid yang kedua. Jadi ada wilayah as-sabiq, ada al-murid dan ada al-wasid. Untuk bisa wasid, bisa ketemu baru kiamat, bisa usul, maka di situ diutamakan bagaimana dia selalu membersihkan anggota badan dan sekaligus membersihkan potensi badan. Maka pada waktu dia ini mampu membersihkan roh jismani karena pengaruh Ruhul Qudsi, maka dia akan masuk pada wilayah itu tingkat kewalian, ya, tingkat kewalian menjadi wali Allah, yang itu termuncul adanya mukasyafah dan musyahadah. Jadi ada mukasyafah tersingkapnya tabir dan musyahadah bisa menyaksikan Allah. Jadi makanya ada orang yang bisa melihat hanya yang nampak, tapi tidak bisa melihat di balik yang nampak. Maka di sini tabir harus dihilangkan, namanya mukasyafah. Berdasarkan ada bahasa karya umat tadi. Maka berdasarkan itu Al-Quran, berdasarkan ada di Torah, berdasarkan umat tadi. Maka aku sikap tutup yang ada di hatimu, pada pandangan hatimu pada saat itu cemerlang. Maka kalau tidak akhir ini dibuang, maka kita akan bisa melihat balik akhir itu. Namanya musyahadah. Musyahadah itu apa? Ya, ketika Rasulullah misalnya berpisah, maka Rasulullah mengatakan antara Allah akan naga taruh, dan ketika berpisah koyo mirsani Gusti Allah. Jadi akhir itu ditarik dan bisa dialog dengan Allah. Nah itu buahnya.
Maka di sini ada disebut muka syafaat dan musyahadah. Jadi dia bisa menyaksikan Allah. Makanya penyaksian bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Nah, kalau sudah muka syafaat itu ada satu hal-hal, satu keadaan rohani yang masuk di dalam tubuhnya. Dia merasakan ibadah itu tidak ada. Jadi rasanya enteng. Nah, itu biasanya kalau kita memperhatikan, itu rasanya sudah kalau sholat tidak enteng dalam tubuh kita, maka kita mencari lagi. Itu pemberian Allah. Karena saking bersihnya. Jadi saya sholat tidak ada beban. Jadi dari situ dia sudah merasakan hal kondisi batin yang di sini bisa muka syafaat atau bisa bahkan nanti bisa musa. Oke, mungkin ada pertanyaan. Saya kira itu yang dapat kita kaji pada saat ini. Jadi kesimpulannya bahwa kita memahami pada roh di tubuh kita, kemudian kita sudah memahami tentang potensi batin. Itu ada roh yang nempel di hati. Itulah yang harus kita kuatkan, bisa muka syafaat kasar. Orang itu bisa kasar, bisa membaca di balik yang nampak, dan dia bisa musyahadah, bisa menyaksikan Allah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya bukan sekian saja. Semoga ini menambahi wawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala mursalin wa ila malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka وَرُبَّمَا يُحِبُّكَ وَرُبَّمَا يُقَرِّبُنَا إِلَى حُبِّكَ وَاجْعَلْهُمْ لَكَ وَأَحَبَّ إِلَيْنَا مِنَ الْأَحْبَابِ. اللهم ارزقنا نذر وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.